better ngambil cuti ya nggak sih, daripada ngabisin uang berjuta-juta tapi dia nggak masuk sama sekali. Masalahnya ini tiap semester tuh nama orang ini tuh ada. Mohon maaf, saya anak dukdak gitu kan. Belum pakai Gojek gitu kan, 20.000 nih dari rumah saya ke UPI. Pulang pergi berarti 40.000. Cuma buat satu mata kuliah. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah 3 bulan lebih bahkan ya udah nggak bikin video di YouTube, aku memutuskan untuk sekarang adalah waktunya untuk aku bikin konten baru. Karena jujur agak bingung aku harus bikin konten apa lagi gitu. Karena aku pengennya concern di bidang perupian atau perkuliahan gitu, karena ya aku seneng aja sih sharing seputar perkuliahan gitu. Kayaknya kalau skincare, make up itu udah banyak bisa kalian lihat di YouTube. Jadi aku memutuskan untuk coba istiqomah untuk membahas perupian. Cuma aku bingung, dan juga selain bingung nyari konten apa lagi, aku bingung untuk membagi waktu antara kegiatan aku di real life dan juga kegiatan untuk nge-tag video. Karena nge-tag video itu bagi aku agak memakan waktu ya, karena kan aku ngomong terus gitu kan, yang mana untuk tag aja aku bisa ngabisin 1-2 jam guys, walaupun ya durasi video aku nggak nyampe segitu. Cuma karena kemarin baru aja aku tanya di kolom komentar konten aku yang akhirnya aku masuk UPI, aku tanya kira-kira aku bikin konten apa ya, dan ada satu orang yang menjawab, gimana kak kalau misalkan bikin konten seputar kegiatan yang menyenangkan di UPI itu. Oke, aku jadi kepikiran, gimana kalau misalkan kita gosip ria bareng gitu ya. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang bakal cuma dirasain sama mahasiswa begitu ya. Ya mungkin ini agak sedikit men-trigger kamu-kamu yang sekarang kuliahnya online, mungkin belum bisa merasakan apa yang bakal aku sebutin nanti. Cuma aku harap someday kamu bisa merasakan kehektikan dan keseruan kuliah offline selama aku di Universitas Pendidikan Indonesia. So, buat kamu yang belum subscribe, like, komen, yuk subscribe dulu biar aku semangat. Dan kamu juga boleh follow Instagram aku. Misalkan aku belum follow back, tinggal komen aja follow back supaya aku follow back kamu, oke? FYI guys, ini tuh bisa bersifat subjektif, jadi bisa benar, bisa salah, karena ini pure apa yang aku alami dan rasakan selama aku berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi tujuan aku bikin video ini biar kalian-kalian, mungkin calon mahasiswa baru yang ingin masuk UPI, mau berandai-andai, mau membayangkan dulu kira-kira kalau nanti aku di UPI itu kayak gimana gitu ya. Jadi aku ceritakan saja sebagian ya, ini part 1, jadi part 2 nya nanti mungkin bakal ada lagi, karena banyak banget kegiatan atau hal-hal yang unik yang baru banget aku rasain selama di perkuliahan, yang gak pernah aku rasain di SD, TK, SMP, SMA gitu. Dan hal unik yang pertama aku rasakan di perkuliahan itu adalah kita bisa aja masuk, misalkan nih hari Senin padat dari pagi sampai sore, tapi bisa aja Selasa tuh libur guys, nggak ada perkuliahan apapun gitu, karena memang nggak ada jadwalnya. Rabu kita kuliah lagi, tapi bisa aja kuliahnya itu dimulai dari siang sampai sore. Atau misalkan pagi, siangnya kosong, bener-bener kosong, terus mulai lagi sore. Atau bisa aja cuma 1 mata kuliah. Aku pernah merasakan momen paling nyebelin menurut aku ya, itu adalah ketika Senin sampai Kamis itu full, nggak full amat sih, maksudnya masuk terus gitu kan. Libur tuh hari apa ya, Rabu, nggak tahu hari apa, pokoknya ada 1 hari yang libur. Nah tapi Jumatnya tuh masuk lagi, dan cuma 1 mata kuliah guys, pagi, bener-bener pagi, dari jam 7 sampai jam setengah 10 atau setengah 9, aku lupa. Itu bener-bener cuma 1. Oke, untuk kita yang kalian yang anak kos gitu kan, enak, tinggal cuk nyampe ke fakultas. Lah mohon maaf, saya anak dukdak gitu kan, belum pakai Gojek gitu kan, 20.000 nih dari rumah saya ke UPI, pulang pergi berarti 40.000 cuma buat 1 mata kuliah. Nah bingung kan, maksudnya kalau habis mata kuliah terus kita pulang, sayang ongkos begitu kan. Jadi akhirnya biasanya nih kalau aku cuma 1 mata kuliah dan aku mau nggak rugi gitu ya, biar nggak terlalu sayang banget lah udah ngeluarin ongkos, biasanya aku suka bawa buku bacaan, kayak nongkrong dulu di Selasar Masjid Al Furqon, di Taman Bareti atau di Taman Partere, buat ya nyempetin lah setengah jam atau beberapa jam untuk aku baca buku atau ketemu temen aku yang di jurusan lain gitu. Tapi kalau emang aku bener-bener lagi
rela uang aku keluar 40.000 cuma untuk satu mata kuliah, ya udah aku langsung pulang gitu. Tapi seringnya sih ketika aku cuma satu mata kuliah ya aku ngapain kek gitu kan, ngajak ketemu temen, main kek atau apa gitu. Jadi supaya kegiatan aku itu agak-agak lama gitu di UPI, nggak sayang juga kan udah milih outfit, udah mandi ya kan, udah bangun pagi-pagi, udah ngeluarin effort yang besar untuk pergi ke kampus gitu. Jadi buat kamu yang nanya, Kak, kalau misalkan kuliah nanti itu apakah full 1 minggu kayak pas SMA, pas SMP? No, bisa aja kalian tiba-tiba hari Rabunya nggak ada jadwal, bisa aja kalian jadwalnya full banget dari Senin, Selasa, Rabu, tapi Kamis, Jumatnya libur. Itu semua tergantung jadwal dari prodi kalian. Siapa yang ngatur ya? Tergantung jadwal dosen begitu. Tapi bisa aja nih, pernah kejadian ya, momen-momen yang paling nyebelin itu ketika cuma satu mata kuliah nih, dah kan pergi tuh nyampe ke kampus, dosennya kagak dateng guys. Mohon maaf nih, 40.000 nih, dosennya kagak dateng. Mending kalau misalkan ada yang ngeganti gitu kan, biasanya dosen suka tunggu aja sebentar, nanti siapa ya, asisten dosen saya atau siapa yang bakal masuk ke kelas untuk ngasih tugas atau apa. Itu enggak. Misalkan oh iya, untuk mengganti pertemuan bapak yang atau ibu yang nggak masuk hari ini, kita kuliahnya gimana kalau Senin jam berapa gitu. Nah, dosen suka kayak gitu tuh, mengganti sesuai jadwal kosongnya dia. Nah, yang repot itu adalah ketika misalkan kita itu nggak punya irisan waktu lagi untuk mengganti jadwal dosen yang tadi nggak masuk, ngerti nggak? Akhirnya bisa aja kita dikasih tugas tambahan, tapi nggak mungkin sih. Ntar aku ingat-ingat dulu, kalau misalkan dosen nggak masuk, terus jadwal penggantinya bentrok, itu biasanya ngapain? Oh, pernah nih. Biasanya kalau emang udah bentrok banget, kita lobby dosen yang lain, misalkan gini deh, ribet ya. Misalkan mata kuliah PAI minta diganti hari Senin jam 7 sampai jam 9. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 itu ada matkul nih kita nih. Misalkan anggap aja matkul matematika dasar. Nah, udah nggak ada waktu lagi nih, bingung gitu kan. Nah, biasanya kita lobby dosen yang di mata kuliah matematika dasar ini bilang gitu kan, kita Bu, kita itu ada kayak mata kuliah pengganti PAI, dosennya itu minta di jam segini, jam 7 sampai jam 9. Nah, apakah mata kuliah yang Ibu bisa digeser atau tidak gitu. Mentok-mentok sih paling gitu, jadi kita mengorbankan mata kuliah lain ya. Jadi ketika satu aja mata kuliah nggak ada, terus minta diganti, itu biasanya berefek domino, jadi ngubah semua jam mata kuliah gitu loh. Gitu. Tapi ya itu nggak sering terjadi sih, jarang banget terjadi seperti itu ya. Dan keribetan itu bisa jadi kenang-kenangan kita juga sih, dinikmati aja gitu, nggak usah terlalu dikeluh kesahkan. Kejadian menyebalkan yang berikutnya adalah nih, tadi kan aku udah pernah bilang kalau bisa aja nih misalkan hari Rabu kita paginya masuk, siangnya kosong banget, misalkan dari jam 10 sampai jam 2-an emang bener-bener gak ada mata kuliah, terus baru jam setengah 4-nya itu ada mata kuliah. Kita udah nunggu nih dari pagi sampai sore, ternyata yang matkul sorenya tuh nggak ada dosennya, atau misalkan dosennya udah keburu pergi atau kemana gitu kan. Jadi agak-agak gimana juga ya, walaupun ya lebih masih mending ini daripada cuma satu mata kuliah kita udah bela-belain gitu kan, pergi pagi terus tiba-tiba nyampe kampus dosennya baru ngabarin bahwa dia nggak bisa. Ya ini masih jauh lebih mending, cuma agak-agak gondok juga ya. Yang lebih kasihannya lagi kalau misalkan kita nunggunya itu nggak di kosan teman, ngerti nggak sih? Maksudnya kita rela pegel-pegel rian nunggu misalkan di perpus atau di mana gitu kan. Beruntunglah kalian yang punya tebengan kosan teman untuk tidur lah atau nonton lah atau ngegosip lah, ngobrol lah. Jadi apa ya, mau nunggu dari pagi sampai sore juga nggak terlalu pegel gitu loh. Jadi masih bisa asik-asik sama temen gitu. Hal kedua yang baru banget aku rasain di perkuliahan adalah pindah-pindah gedung. Jadi kalau FP MIPA, aku itu kan jurusan pendidikan matematika. Nah, FP MIPA itu ada 3 gedung, ada FP MIPA A, B, C. Nah, FP MIPA A ini yang anti gempa, yang dibuat sama Jepang, FYI ya, dibuat sama Jepang. Jadi dari luar sampai dalamnya nih, sampai papan tulisnya aja tuh dari Jepang gitu, diimpor. Jadi emang beneran anti gempa guys. Waktu itu pernah kok lagi ada gempa kecil gitulah di gedung B, dan di gedung yang lainnya itu kerasa banget katanya gempa. Tapi pas aku kuliah di FP MIPA tuh bener-bener gak ngerasain apa-apa. Aku nggak tahu sih materialnya apa aja, cuma ya hebat lah gitu. Aku kuliah di FP MIPA C waktu itu. Lupa mata kuliah apa. Terus nggak ada jeda nih, misalkan mata kuliah yang pertama itu dari jam 7 sampai jam 9.30. Jam 9.30 sampai jam 12 misalkan itu di FP MIPA B.
Nah, kita tuh harus jalan dulu dari FP MIPA C ke FP MIPA B. Kalau buat yang udah tahu gitu ya, FP MIPA C sama FP MIPA B itu agak-agak jauh kalau jalan kaki. Dan itu tuh ngebuat agak ngos-ngosan, apalagi kalau misalkan dosennya tuh paling gak suka ada mahasiswanya yang telat gitu. Cuma rata-rata kalau emang kita udah ngasih tahu, maaf Pak, kita itu harus jalan dulu dari FP MIPA C ke FP MIPA B, itu biasanya rata-rata dosennya ngerti. Rame sih, apalagi nih misalkan bentrok sama waktu sholat, kita harus sholat dulu terus baru pindah ke gedung. Itu biasanya memakan waktu setengah jam sampai 1 jam lah untuk si dosennya nunggu dulu gitu, biar kita selesai sama waktu istirahatnya kita gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa ada mata kuliah yang bentrok gitu, maksudnya apakah nggak diperhitungkan dulu waktu untuk pindah ke gedung dan sholat dan lain-lainnya. I don't know, mungkin nggak ada lagi jadwal yang kosong. Tapi itu juga bisa jadi pengalaman seru sih, karena kan kalau di SMA ya udah kita diam aja gitu kan di kelas, nggak pindah ke gedung sebelah, ke kelas sebelah juga kagak pindah gitu kan guys. Cuma ini mah pindah-pindah terus, rame sih, jadi kita itu nggak jenuh. Jadi antara mata kuliah satu dengan yang lain itu kita bisa dapat apa tuh namanya, atmosfer yang berbeda. Lebay sih, tapi ya better lah daripada pas masa SMA gitu kan, pegel cangkeng gitu, jenuh, aduh pengen jalan atau apa kek sebentar gitu menghirup udara segar tuh gak bisa. Tapi kalau di perkuliahan itu kalian bakal ngerasain yang kayak begitu, pindah-pindah. Dan ini hal ketiga yang aku cuma rasain di perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, misalkan nih awalnya di jurusan kalian itu ada anggaplah 40 orang. Di semester selanjutnya bisa aja jadi 35, jadi 30, jadi 25, atau cuma berkurang 1-2. Itu memungkinkan dengan alasan yang berbeda. Biasanya yang alasan yang paling umumnya itu adalah satu, dia pindah jurusan. Yang kedua, nggak sanggup lagi untuk meneruskan kuliah. Aku nggak tahu, mungkin ini karena biaya atau apalah, itu kan masalah pribadi orang ya. Terus ada juga yang paling misterius itu menghilang secara tiba-tiba, nggak ada alasan apapun. Aku pernah ada sih teman di jurusan aku yang bukan teman dekat, maksudnya kayak cuma tahu oh dia itu orangnya itu gitu. Tiba-tiba dia itu di semester 3 atau 4 gak ada. Kan bingung ya orang-orang, kayak lah ini kemana orang gitu kan, di kontak tuh nggak dibales, lainnya tuh kayak nggak pernah ganti-ganti profil lah, nggak pernah ganti-ganti status, nggak pernah ganti-ganti apa, kan jadi kita khawatir gitu. Katanya sih masih ada di Bandung, cuma ya nggak tahu, nggak pernah kuliah gitu. Tapi yang anehnya nih guys, orang itu kan biasanya kalau pindah kuliah ya otomatis dia tidak lagi bayar UKT gitu. You know, nggak bayar UKT berarti udah nggak terdaftar lagi gitu kan, di absen biasanya dihapus jadi nggak ada nama dia. Masalahnya ini tiap semester tuh nama orang itu ada, otomatis ya dia bayar UKT dan dia ngontrak kuliah, ya nggak sih? Berarti nggak sih guys? Jadi misal anggaplah aku cuti semester ini, harusnya aku ngontrak matematika dasar, biologi, kimia, fisika, tapi aku cuti, ya otomatis nama aku tuh nggak akan ada di 4 mata kuliah ini. Atau dosennya tahu lah aku cuti gitu. Tapi masalahnya ini ada tiap semester guys, aneh gak sih? Sampai pernah adik tingkat aku itu nanya, Kak, yang namanya ini tuh gimana sih, masih ada gak sih di kuliah? Aku sendiri kurang tahu karena beda kelas juga kan sama orang ini. Ya tapi kalau emang dia namanya ada di absen ya berarti dia tahu dong, maksudnya dia masih memantau perkuliahannya dia loh dong gitu ya kan. Nah aku nggak tahu sih orang yang kayak gini tuh kenapa. Terus kata adik tingkat aku, dia tuh pernah sekali masuk, jadi otomatis kan gini, di semester 4 dia udah mulai nggak masuk, otomatis ketika dia masuk di semester berikutnya dia harus ngulang dulu dong mata kuliah yang dia nggak ambil, yang dia nggak masuk. Walaupun dia ngambil tapi dia nggak masuk ya otomatis tetap aja harus ngulang dong boy, ya kan, karena otomatis nilainya E. Nah dia ngulang lah, jadi dia setara sama adik kelas, adik tingkat. Kata adik tingkat ini pernah sekali 2 kali dia itu masuk di mata kuliahnya si adik tingkat ini, tapi sesudah itu tuh nggak pernah lagi, nggak tahu kenapa. Aku tuh kadang suka mikir aja gitu, maksudnya kalau emang ada masalah atau apapun itu better ngambil cuti, iya nggak sih, daripada ngabisin uang berjuta-juta tapi dia nggak masuk sama sekali. Dan bahkan kayak teman-teman dekatnya pun katanya nggak tahu dia kenapa.
Ini banyak banget orang-orang yang kayak gini, bukan hanya di jurusan aku doang. Ternyata aku kan pernah ya kayak sharing-sharing gitu ke temen aku yang di jurusan lain, dan temen-temen aku pun ada lah minimal tuh 1-2 orang yang kayak gini. Ya Cis, aku juga punya teman katanya dia tuh masih ngontrak, masih bayar UKT gitu kan, tapi nggak pernah masuk sama sekali. Kalaupun masuk kayak cuma sekali 2 kali gitu. Ya aku sih cuma berharap aja semoga orang yang kayak gini tuh nggak punya masalah yang berat atau kayak gimana ya. Seenggaknya kalau emang dia punya masalah berat, ya minta bantuan atau cerita-cerita ke teman, itu kayaknya perlu deh. Jangan coba untuk diselesain sendiri atau dipendam sendiri gitu kan. Selain karena kita tuh jadi bertanya-tanya kenapa, terus jadi kayak creepy aja gak sih? Aku sih ngerasanya jadi creepy, kayak orang tuh kenapa ya, kayak jadi banyak tanda tanya untuk orang ini gitu. Terus ada kayak orang yang dia itu pindah jurusan. Nah ini sih udah wajar ya, maksudnya ada kan orang yang misalkan dia milih pendidikan matematika, tapi alasannya itu karena ya tahun itu dia ditolak sama jurusan lain, atau misalkan direkomendasikan orang tuanya untuk masuk dulu sambil nunggu SBMPTN tahun depan gitu. Jadi ini sih udah wajar dan nggak aneh gitu ya. Kalau misalkan kalian yang tadi fokus sama cerita aku, kalian pasti bakal bertanya-tanya, Kak, emang kita bisa ya ngambil atas, atau ada kemungkinan kita sekelas dengan adik tingkat? Ya, mungkin banget gitu. Jadi, kalau misalkan dirasa nih nilai kita kurang, biasanya disuruh ngulang itu yang nilainya D atau E itu harus ngulang. Tapi kalau di prodi aku nih, seingat aku, kalau misalkan nilai D-nya itu cuma 1, itu nggak usah ngulang. Yang nggak ngulang pun nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin malah diulang aja gitu. Kalau misalkan nggak mau ngulang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah E, ini tuh udah wajib banget harus ngulang gitu, harus, karena E itu artinya 0 gitu. Kamu tuh kayak nggak dianggap lah di perkuliahan, intinya kayak gitu. Tapi nih ya, ada temen aku juga yang dapat nilai C, dia tuh tetap ngulang gitu. Mun anak teknik mah cenah dapat nilai C udah alhamdulillah. Aku juga untuk beberapa mata kuliah dapat nilai C udah alhamdulillah gitu. Ada yang ngulang, ya itu sih tergantung strategi kalian masing-masing. Jadi kalau menurut aku mah, kalian tuh nggak usah ngelihat orang lain, ih dia dapat nilai segini aja ngulang, dapat nilai B aja ngulang, dapat A minus aja ngulang, aku juga mau ngulang. Kalian tuh perhatikan dulu kesanggupan kalian tuh kira-kira gimana. Takutnya nih kalian tuh ngulang, misalkan udah dapat nilai C ngulang, nah ternyata pas diulang tuh dapat nilai D karena udah lupa lagi materinya kayak gimana. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika kalian mau ngulang pun kalian harus perhatikan kemampuan dan kesiapan kalian tuh kayak gimana, karena ada yang kayak gitu juga. Jadi dapat nilai C mau ngulang sama aja dapat nilainya tuh C gitu kan. Jadi dibuat apa, atau enggak cuma nambah jadi C plus gitu kan, kayak ya. Jadi jangan, kalau mau ngulang siapin dulu secara mateng gitu, supaya 1 semester kalian teh benar-benar berguna gitu loh. Jadi nambahnya minimal jadi B lah, jadi B plus gitu kan, jadi nggak terlalu sedikit banget nambahnya gitu guys, kalau saran dari aku ya. Terus kalau misalkan nih di perkuliahan itu, ketika kalian dapat IPK yang lumayan besar, kalian itu juga bisa diberi kesempatan untuk ngontrak atas. Kalau tadi kan kontrak bawah alias sejajar sama adik tingkat, tapi ketika kalian dapat jatah SKS yang lebih, biasanya itu kalau misalkan di atas 3 itu kalian bisa ngontrak berapa SKS lah, aku udah lupa banget. Pokoknya kalian bisa cek sendiri di websitenya UPI gitu kan. Kalian itu bisa ngontrak atas. Tapi setahu aku mah kalau baru semester 1, kalian teh nggak boleh ngontrak atas. Jadi udah di paket semester 1 mah ya. Ini. Jadi kalian tinggal ikutin, udah tinggal centang kontrak ini, kontrak itu gitu kan. Jadi nggak boleh terpisah dulu lah dari teman-teman yang lain. Seingat aku kalian itu boleh kontrak atas saat kalian udah semester 3 atau 4. Jadi semester 1 2 teh belum kalau di jurusan aku mah ya. Dan kebanyakan di jurusan lain juga seperti ini begitu. Nah, kalau saran dari aku juga untuk kalian yang mau kontrak atas teh mikir-mikir juga, maksudnya ini tuh apa ya, kalian bakal sanggup gak ya? Karena ini materi atas, kalian harus istilahnya begini, ini anak tangga A, B, C. Nah, kalian tuh harusnya ke B dulu, tapi tiba-tiba udah ke C. Berarti ada kayak suatu materi yang bakal kalian lewat gitu kan. Ngerti gak sih? Atau enggak kalian tuh berbarengan antara tangga B sama tangga C sejajar, ngerti gak sih? Jadi mungkin kalian bakal harus mengeluarkan usaha yang lebih besar gitu saat mengontrak atas. Nah, ada temen aku di jurusan lain, dia tuh ngontrak atas, tapi dia tuh malah harus mengulang lagi si matkul yang dia kontrak ini di semester selanjutnya, jadi sejajar lagi sama teman-temannya gitu. Nah, jadi saran dari aku mah kayak pertimbangkan dulu kemampuan kalian gitu. Kalian teh bener-bener sanggup atau kayak cuma biar cepat selesai aja. Kalau menurut aku mah
kalau kalian sanggup sok ambil, aku benar-benar ngedukung. Tapi kalau emang kalian teh nggak punya alasan yang kuat untuk ngontrak atas dan kalian teh gak yakin sama mata kuliah yang kalian ambil, jangan kalau menurut aku. Terus lihat-lihat juga, saran dari aku mah, dosennya itu seperti apa. Kan kalau di SMA mah ya udah, kita nggak bisa milih guru yang kita mau gitu. Aku mah nggak pengen sama guru ini, aku mah pengen sama guru yang kita nggak bisa milih. Tapi kalau di perkuliahan kita bisa milih. Jadi misalkan nih matematika dasar, ada dosen A, B, C. Nah, kita mau diajar sama siapa gitu. Tapi jangan sampai nih ya, kalau di aku mah begini, dosen A untuk kelas A, dosen B untuk kelas B, dosen C untuk kelas C, ya. Pak Anu untuk kelas siapa, Bu ini untuk kelas siapa, udah ada tulisannya kayak gitu. Nah, jangan sampai nih kalian tuh ngambil jatah kelas lain, kecuali ada slot lebih. Ingat, ada slot lebih. Pernah nih kejadian, pokoknya ada teman-teman aku yang mau ngontrak atas. Nah, dia udah kayak milih gitu kan, udah ngontrak. Tapi ternyata ada kakak tingkat yang belum ngontrak mata kuliah tersebut gitu. Nah, kalau bisa mah ya kita sebagai adik tingkat gitu ya, kalau emang nggak ada jalan lain ya ngalah dulu gitu kan, karena kakak tingkat mah posisinya lebih bahaya gitu. Kalau misalkan dia nggak ngontrak semester itu juga, ya kapan lagi gitu kan, kesempatan dia cuma di semester itu doang. Apalagi kalau misalkan kakak kelas yang belum ngontrak itu adalah kakak kelas yang posisinya tuh ngulang mata kuliah tersebut, ngerti nggak sih? Atau solusi yang berikutnya, kalau bisa mah diskusin aja ke dosen yang kalian kontrak, Pak, boleh nggak kalau misalkan slotnya itu ditambah. Jadi misalkan slotnya itu cuma 30, nah cutting kalian belum kebagian misalkan 5 orang, kalian berusaha untuk bertanggung jawab lah, Pak, boleh nggak ditambahin 5 slot lagi karena ada kakak tingkat yang belum kebagian, misalkan kayak gitu. Jangan sampai kakak tingkat atau orang lain itu merasa direbut slotnya sama kalian, walaupun aku yakin kita gitu nggak maksud untuk merebut slot kakak tingkat tersebut. Begitu. Ramai pokoknya mah guys. Kesimpulan dari semua yang aku sampaikan hari ini adalah, ya di perkuliahan itu memang sangat terlihat individualisnya, lebih kelihatan egonya orang itu seperti apa. Dan ya pasti kita sendiri juga ada sisi egoisnya gitu, udah mulai muncul pasti, karena ngerasa bahwa persaingan di kampus itu lebih kelihatan gitu loh, sekalipun itu sama temen dekat sendiri. Intinya di kampus itu kita dituntut untuk belajar lebih dewasa, menyikapi masalah, berkomunikasi sama yang lebih tua, entah itu dosen atau kakak tingkat itu seperti apa, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Terus dituntut untuk kayak menyusun strategi belajar dan akademik sendiri, yang mana belum tentu teman dekat kita sendiri pun mau untuk sharing ke kita gimana strategi akademiknya gitu. Karena ya wajar sih, bukan jahat atau kayak gimana, ya emang dunia kuliah tuh seperempat atau setengahnya dunia kerja lah rasanya kayak gitu. Jadi nikmati aja, anggap aja ini tuh latihan sebelum kalian benar-benar terjun ke dunia kerja. Nikmati dulu, perbanyak organisasi maupun itu himpunan ataupun di luar himpunan. Kalaupun gak ikut keduanya, minimal adalah kegiatan baru yang kalian ikuti di dunia kampus, entah itu nge-freelance, part-time, atau menciptakan sebuah karya. Dan di part selanjutnya mungkin aku bakal ngebahas yang lebih santai, yaitu percintaan di dunia perkuliahan. Jadi aku bakal sedikit ala-ala cerita FTV gitu kan di episode selanjutnya, supaya rada nggak tegang sedikit, karena dari kemarin kita udah ngebahas seputar akademik terus ya, dosen mulu, cutting mulu gitu kan, bosan. Jadi next episode aku bakal ngebahas yang lebih ringan lagi. Oke? Jadi episode 1 kali ini cukup sampai sekian, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Dadah semuanya, semoga bermanfaat. Hidup mahasiswa.